Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta pelatihan guru tematik angkatan 2 yang berbahagia. Kali ini kita berjumpa pada materi yang kedua, yaitu konsep dasar pembelajaran tematik terpadu. Apa yang kita baca pada materi kali ini? Jadi materi kali ini akan membahas tentang pembelajaran tematik sebagai salah satu implementasi pembelajaran terpadu di tingkat satuan pendidikan SD/MI. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi kali ini diharapkan nanti setelah selesai dari materi ini dapat mendeskripsikan konsep dasar pembelajaran tematik dan melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik di kelas masing-masing. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dari pembelajaran tematik ini. Yang pertama, bahwa peserta didik khususnya di kelas awal, kelas 1, 2, dan 3 ini masih berada pada rentanan usia dini yang mana mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan utuh atau holistik, sehingga pembelajarannya pun masih bergantung kepada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi pembelajaran tematik adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD, khususnya kelas awal, yang pelaksanaan terpisah nanti akan menyebabkan kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik, seperti yang terjadi pada pembelajaran sebelum ke-13 ini. Pembelajaran di kelas awal, kelas 1 dan kelas 3 masih terpisah, yaitu IPA sendiri, IPS sendiri, matematika sendiri, bahasa sendiri. Ini menjadikan anak berpikir secara diskret, pikir secara terkotak-kotak. Nah, dengan matematik ini akan menjadikan siswa berpikir secara utuh atau holistik. Sedangkan hal ketiga yang melatar belakangi pembelajaran tematik di Indonesia adalah terdapat permasalahan tingginya angka mengulang kelas. Jadi di kelas 1, 2, 3 ini, sehingga ini menyebabkan pemerintah terdorong untuk melaksanakan pembelajaran tematik khususnya di SD atau MI ini. Sedangkan tujuan dari materi ini atau pembelajaran ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran tematik dan memberikan pemahaman kepada guru tentang pembelajaran tematik yang sesuai dengan perkembangan siswa kelas awal sekolah dasar khususnya, dan yang kemudian memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, melaksanakan serta melakukan penilaian dalam pembelajaran tematik. Baiklah, kita mulai sekarang dengan pengertian pembelajaran tematik. Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada para peserta didik. Jadi di sini tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan tujuan dari pembelajaran terpadu ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, tentu dengan penggabungan atau pemaduan beberapa kompetensi dasar, beberapa mata pembelajaran, hal ini tentu akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sedangkan yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi siswa. Kenapa? Karena dengan mempelajari berbagai muatan pembelajaran dan tema-tema yang menarik, ini akan membuat siswa semakin termotivasi dan berminat terhadap pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai beberapa karakteristik linguistik sudah disampaikan di awal. Kenapa efisien dan efektif? Karena dalam pembelajaran tematik ini guru mengaitkan beberapa muatan pembelajaran dan
kompetensi sekaligus, sehingga dalam satu pembelajaran mampu mencapai beberapa tadi sekaligus. Kemudian ada beberapa manfaat dari pembelajaran tematik. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi materi pelajaran akan terjadi penghematan. Tadi sudah disinggung di awal. Yang kedua, mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan sebagai tujuan. Ya. Yang ketiga adalah pembelajaran menjadi utuh, sehingga siswa akan dapat mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah atau tidak terpisah-pisah. Sedangkan yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Ini beberapa manfaat dari pembelajaran tematik. Sedangkan karakteristik dari pembelajaran tematik yang pertama berpusat pada siswa. Jadi pada pembelajaran tematik ini berbasis aktivitas, sehingga siswalah yang lebih aktif berperan di sana. Guru berperan sebagai fasilitator, menyediakan dan memfasilitasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Jadi anak diajak untuk langsung mengalami, melakukan, dan sebagainya. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Kenapa? Karena dalam tematik ini guru langsung mengaitkan beberapa mata pelajaran dan antar mata pelajaran sudah tidak begitu jelas lagi. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dan yang kelima, bersifat fleksibel. Yang berikutnya adalah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian implikasi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memberikan beberapa implikasi. Pertama, kepada guru, yang kedua kepada peserta didik, yang ketiga kepada sarana prasarana sumber belajar dan media, yang keempat kepada pengaturan ruang kelas, dan berikutnya pemilihan metode. Implikasi pembelajaran tematik kepada atau bagi guru, yang pertama, guru harus kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran, dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Ini implikasi bagi seorang guru. Sekali lagi, guru harus kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar, juga dalam memilih kompetensi, serta mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Kemudian implikasi bagi siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran dalam pelaksanaan yang dimungkinkan untuk bekerja baik secara individu, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti pembelajaran yang bervariasi dan secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, melakukan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pelaksanaan pembelajaran tematik memberikan implikasi terhadap yang pertama, memerlukan berbagai sarana prasarana, yang kedua memanfaatkan berbagai sumber belajar, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi tidak hanya menggunakan satu buku teks saja, tetapi menggunakan berbagai macam sumber belajar dan juga berbagai media. Kemudian yang berikutnya, masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Ini implikasi terhadap sarana, sumber belajar, dan media. Implikasi terhadap pengenalan ruangan. Pertama, ruang perlu ditata sedemikian rupa disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tapi dapat duduk di tikar, di karpet, ataupun di lantai sepanjang bersih.
Yang berikutnya, kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, ini yang masih jarang ditemui, dinding kelas biasanya bersih. Nah, ini mulai perlu dibiasakan untuk memajang hasil karya siswa di dinding kelas. Kemudian berikutnya adalah alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan siswa untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Ini implikasi terhadap pengaturan ruangan. Sedangkan implikasi terhadap metode pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi metode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Baiklah, kita sekarang masuk pada pembahasan tentang pendekatan saintifik. Apa sih pendekatan saintifik itu? Jadi pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengkonstruk pengetahuannya melalui proses mengamati, menanya, atau merumuskan pertanyaan di sini yang berupa hipotesis nanti, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan mengumpulkan informasi, dan setelah itu informasi terkumpul akan diolah, diasosiasikan, dan terakhir dikomunikasikan. Inilah 5 unsur dalam pendekatan saintifik. Sekali lagi, mengamati, menanya, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik ini berfungsi sebagai pemersatu dalam mengaitkan beberapa muatan pelajaran atau beberapa kompetensi yang ada pada pembelajaran. Nah, secara lebih jelas, 5 unsur dalam pendekatan saintifik bisa dilihat pada tabel berikut. Dalam mengamati, Anda bisa diajarkan untuk melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak, baik tanpa ataupun dengan alat. Kemudian dalam menanya, mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai yang bersifat hipotetis. Kemudian ini diawali dengan bimbingan guru, apalagi di kelas SD MI ini sangat sulit kalau langsung mengharapkan siswa yang aktif. Guru harus mengawali, harus menginisiasi pertanyaan dari guru. Kemudian dalam pengumpulan data ini menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian menentukan sumber data, baik itu benda, dokumen, buku, ataupun eksperimen. Kemudian juga mengumpulkan data. Nah, di tahap berikutnya mengasosiasi, ini menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, menentukan hubungan data atau kategori, menyimpulkan dari hasil analisis data. Nah, terakhir adalah mengkomunikasikan. Ini adalah menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk tulisan, diagram, bagan, gambar, dan sebagainya, media lainnya. Jadi dalam mengkomunikasikan tidak selalu harus berbentuk presentasi, lisan, tapi juga bisa dalam bentuk tulis, ataupun media, gitu. Nah, yang harus dipahami dalam pendekatan saintifik ini, pendekatan saintifik bukan satu-satunya pendekatan yang harus dilaksanakan di kelas. Bapak Ibu juga bisa menggunakan pendekatan lain sepanjang mengakomodir 5 unsur seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dan 5 unsur tadi, 5M tadi, itu bukan merupakan urutan langkah-langkah baku, bukan sebuah prosedur, dan juga bukan sebuah siklus yang selalu akan terjadi pada setiap pembelajaran. Ini beberapa hal yang perlu dipahami. Demikian paparan singkat tentang materi konsep dasar pembelajaran tematik terpadu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan wawasan, pencerahan, sehingga ada sedikit tambahan pengetahuan bagi Ibu dalam memulai untuk memahami materi mata diklat konsep dasar
pembelajaran tematik terpadu. Kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.